Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur Utama, Bapak Dr. Ferlis Septi Irwansyah, MSI, dan juga Dr. Citra Deliana, MS. Nah, di sini kami akan izin mempresentasikan mengenai golongan 2 pada periode unsur. Di sini saya tidak sendiri. Saya Lupa Mutaharo, bersama rekan saya ada Anggia Marisa Rustiani, Deswita Khairunisa, dan juga Sinta Dicikian. Nah, untuk outline yang akan kami bahas, itu ada pendahuluan, sifat fisik dan kimia, reaktivitas golongan, sintesis senyawa golongan 2, kegunaan unsur golongan 2. Oke, yang pertama, sini ada pendahuluan. Nah, untuk logam alkali tanah merupakan unsur yang berada dalam golongan 2 pada tabel periodik unsur yang diantaranya meliputi ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan juga Fa. Logam alkali tanah itu akan bereaksi dengan berbagai unsur dan senyawa lain seperti oksigen, air, asam, halogen, dan juga garam. Nah, reaksi-reaksi ini tuh akan menghasilkan produk-produk yang memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai unsur murni maupun sebagai senyawa. Nah, bisa dilihat di sini ada wujud dari tiap-tiap unsur pada logam alkali tanah. Yang selanjutnya di sini ada Be atau beryllium itu ditemukan pada tahun 1798 oleh Louis Nicolas Paul Quellin dengan nomor atom 4. Lalu di sini juga ada Mg atau magnesium yang ditemukan pada tahun 1755 oleh Joseph Black dan Humphrey Davy dengan nomor atom 12. Nah, magnesium itu termasuk unsur yang paling berlimpah ke-9 di alam semesta. Lalu di sini ada kalsium atau Ca yang ditemukan pada tahun 1808 oleh Humphrey Davy yang bernomor atom 20. Lalu ada Sr atau strontium yang ditemukan pada tahun 1787 oleh Adair Crawford yang bernomor atom 38. Dan selanjutnya ada Ba atau barium yang ditemukan pada tahun 1774 oleh Humphrey Davy juga dengan bernomor atom 56. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada Ra yaitu radium yang ditemukan pada tahun 1898 oleh Pierre Curie dan Marie Skłodowska-Curie yang bernomor atom 88. Nah, di sini terdapat sebuah video pembelajaran yang dimana logam alkali tanah akan direaksikan dengan air. Oke, next ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Khairunisa mengenai sifat fisik dan kimia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Di sini saya akan menyampaikan submateri yaitu sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan 2. Di antaranya sifat fisik yang akan saya sebutkan pada materi ini ada jari-jari atom, lalu elektronegativitas, titik leleh dan titik didih, warna nyala, energi ionisasi, serta massa jenis unsur. Lalu sifat kimianya yaitu sifat yang mencakup berbagai karakteristik yang menggambarkan bagaimana suatu unsur atau senyawa berinteraksi atau berubah menjadi zat lain dalam suatu reaksi kimia. Next. Nah, di pertama ini ada unsur berilium dengan nomor atom 4. Unsur berilium ini memiliki sifat fisik jari-jari atom 167 VM, elektronegativitasnya 1,85 gram per centimeter kubik, titik leburnya 1287 derajat Celcius, titik didihnya 2469 derajat Celcius. Warna nyala yang dihasilkan yaitu putih keabu-abuan. Energi ionisasinya cukup tinggi, yaitu 899,5 kJ per mol. Dan massa jenisnya 1,85 gram per centimeter kubik. Sifat kimia dari berilium ini cenderung membentuk ikatan kovalen dan memiliki
energi ionisasi yang tinggi, namun tetap mudah melepaskan kedua elektron valensinya. Dan logam ini juga memiliki konduktivitas termal yang sangat baik, bukan magnetik, serta tahan terhadap asam. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada unsur magnesium dengan nomor atom 12. Sifat fisiknya seperti tertera pada PPT ya. Eh, dan warna nyala yang dihasilkan ketika dibakar itu akan menghasilkan warna putih menyilaukan. Nah, magnesium ini sangat reaktif sehingga harus dicampur dengan logam lain sehingga membentuk alloy. Alloy ini dalam definisinya gitu ya, merupakan campuran dari dua atau lebih logam yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik daripada logam murninya. Jadi, magnesium ini untuk bisa diolah menjadi lebih baik, maka dia harus dicampur dengan logam lain, sehingga tidak terlalu bahaya. Lalu, sifat kimia selanjutnya itu magnesium akan memudar dan membentuk lapis tipis oksida bila terkena udara. Oleh karena itu, eh, yang biasa dilakukan di lab apabila akan akan mereaksikan Mg, sebelum direaksikan itu Mg itu harus diamplas dulu karena ketika magnesium diletakkan di udara terbuka maka itu akan membentuk lapis tipis oksida yang tidak yang bisa mengganggu pada proses reaksi. Nah, selanjutnya kereaktivitasan magnesium ini jika terkena air akan menghasilkan gelembung gas. Selanjutnya ada unsur kalsium. Nah, unsur kalsium ini sifat fisiknya bisa dilihat dan memiliki energi ionisasi cukup rendah. Warna nyalanya merah bata atau merah jingga. Sifat kimia dari kalsium ini kurang reaktif namun sangat sangat reaktif dengan asam. Jadi eh, kalsium ini kurang reaktif jika direaksikan dengan logam lain. Namun jika direaksikan dengan asam, maka dia ini sangat reaktif. Kalsium ini mengapa dia kurang reaktif? Karena kalsium ini kesulitan untuk melepaskan dua elektron valensinya. Jadi untuk menjadi karena sifat dari golongan dua ini kan pereduksi ya. Namun kalsium ini memiliki kesulitan dalam melepaskan dua elektron valensi. Dan sifat kimia selanjutnya yaitu bereaksi hebat dengan air. Produk-produk dari kalsium ini bisa bereaksi dengan air dan memancarkan bahan yang mudah terbakar tetapi tidak beracun. Serta kalsium juga dapat menghasilkan gas. Selanjutnya ada unsur strontium. Next. Nah, di strontium ini sifat fisiknya yaitu ada jari-jari atom 219 pm karena dia strontium ini memiliki karena memang eh, si sifat dasar dari jari-jari atom ini semakin besar nomor atom maka semakin besar juga jari-jari atom. Maka bisa kita lihat bahwa dari awal dari berilium sampai strontium ini jari-jari atomnya itu semakin membesar. Lalu ada elektronegativitasnya 0,95 gram per centimeter kubik. Titik lebur 776,9 derajat Celcius. Titik didih 1382 derajat Celcius. Warna nyalanya merah agak merah namun bisa terlihat agak merah muda gitu.
serta energi ionisasinya cukup rendah. Karena memiliki jari-jari atom yang panjang, maka otomatis energi ionisasinya juga rendah, yaitu 403 kilojoule per mol. Dan massa jenisnya 2,6 gram per sentimeter kubik. Sifat kimia dari strontium ini cepat bereaksi dengan air dan udara, dan bubuk logam strontium akan menyala secara spontan di udara untuk menghasilkan baik strontium oksida dan strontium nitrida. Ya, yang biasa kita strontium yang ini yang biasa kita gunakan di kembang api. Boleh selanjutnya unsur barium. Unsur barium ini dengan nomor atom 56, jari-jari atomnya 253 pm, elektronegativitasnya 0,98 gram per centimeter kubik, titik lebur 730 derajat Celcius, titik didihnya 1870 derajat Celcius, warna nyala yang dihasilkan yaitu hijau, energi ionisasinya 502,9 kJ per mol, dan massa jenis 3,5 gram per centimeter kubik. Sifat kimia dari barium ini yaitu bersifat basa, dapat bereaksi dengan asam membentuk garam barium yang tidak larut dalam air, atau biasa kita kenal dengan BaOH. Nah, eh, barium ini memiliki ikatan ionik karena bisa biasa kita ketahui juga BaOH itu merupakan bisa membentuk ion-ion. Selanjutnya, barium juga mudah bereaksi dengan air, sehingga penyimpanannya itu harus di tempat-tempat yang eh, tidak terkena dengan air. Setelah terakhir, ada unsur radium. Nah, sifat fisik dari radium ini, jari-jari atomnya 215 pm, elektronegativitasnya 0,9 gram per centimeter kubik, titik leburnya 700 derajat Celcius, titik didih 1737 derajat Celcius, warna nyalanya merah sampai keunguan. Energi ionisasi 692,9 kJ per mol, dan massa jenisnya 5 gram per centimeter kubik. Radium ini memiliki sangat radioaktif gitu, memancarkan sinar cahaya menyebabkan sinar gelap. Tidak lebih volatile dibandingkan dengan radium hidroksida. Secara umum radium ini memiliki sifat kimia yang tidak jauh berbeda dengan barium. Itu cukup sulit untuk bahkan barium dengan radium. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairunisa. Untuk materi selanjutnya, mengenai reaktivitas golongan 2 akan disampaikan oleh Deswita. Kepadanya disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu reaktivitas golongan 2A, di mana reaktivitas golongan 2A meningkat dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Hal tersebut disebabkan karena jarak antara inti atom dan elektron valensi semakin besar, sehingga gaya tarik antara keduanya semakin melemah. Hal tersebut memudahkan elektron valensi untuk terlepas dari atom dan berpartisipasi dalam reaksi kimia. Ketika logam golongan 2 bereaksi membentuk oksida atas atau hidroksida, terlebih dahulu terbentuk ion logam. Pembentukan ion ini melibatkan beberapa tahap reaksi yang memerlukan masukan energi untuk energi aktivasi reaksi. Di sini ada reaksi dengan oksigen, di mana semua logam kecuali berelium membentuk oksida di udara pada temperatur kamar. Semua logam membentuk oksida normal, logam Sr dan Ba dapat membentuk peroksida dengan persamaan reaksi, yaitu 2Mg solid plus O2 gas menjadi MgO solid normal oksida O2.
Semua oksida dalam air bersifat basa kecuali BeO, sedangkan MgO hanya sedikit membentuk hidroksida. Selanjutnya reaksi dengan halogen atau halida. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk halida. Logam golongan 2A mereduksi gas klor dengan pemanasan membentuk klorida bersama reaksi sebagai berikut. 2Mg solid plus Cl2 gas menjadi MgCl2 solid. Ca solid plus Cl2 gas menjadi CaCl2 solid. Selanjutnya reaksi dengan nitrogen, di mana reaksi ini tidak dapat terjadi jika tidak dalam kondisi ekstrim. Sebagai contoh, suatu senyawa dapat dibuat melalui suhu yang sangat tinggi. Logam panas alkali tanah merupakan pereduksi cukup kuat. Untuk mereduksi gas nitrogen dapat membentuk nitrida. Adapun persamaan reaksinya yaitu 3Mg solid plus N2 gas menjadi Mg3N2 solid. Selanjutnya reaksi hidrogen, di mana kalium, strontium, dan barium dapat mereduksi gas hidrogen bila dipanaskan membentuk hidrida. Adapun persamaan reaksi yang terjadi yaitu Ca solid plus H2 gas menjadi CaH2 solid. Reaksi dengan asam. Semua logam kecuali berilium dapat mereduksi air dan asam menghasilkan hidrogen. Berdasarkan persamaan reaksinya yaitu Mg solid plus 2H plus 2H plus aqueous menjadi Mg2 plus aqueous plus H2 gas. Reaksi dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air ataupun uap air meskipun dalam suhu tinggi. Sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas dengan suhu di atas 10 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi yaitu Mg solid plus H2O gas menjadi MgO solid plus H2 gas. Logam kalsium, strontium, barium, dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Reaksi yang paling hebat adalah reaksi air dengan barium. Contoh reaksi logam alkali tanah dan air berlangsung. Adapun persamaan reaksinya yaitu X solid plus 2H2O liquid menjadi XOH2 aqueous plus H2 gas. Next. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Deswita. Untuk selanjutnya, mengenai sintesis senyawa golongan 2 akan disampaikan oleh Anggia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya yaitu sintesis senyawa golongan 2A. Nah, logam alkali tanah itu sangat elektropositif dan bereaksi dengan air, sehingga cara elektrolisis larutan tidak dapat digunakan untuk menggantikannya dengan logam lain. Sehingga caranya yaitu dengan mengelektrolisis leburan garam klorida yang telah dicampur dengan natrium klorida yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur, walaupun strontium dan barium cenderung membentuk suspensi koloidal. Nah, yang pertama ada barium atau Be. Barium itu diperoleh dari elektrolisis berilium klorida atau BeCl2. Natrium klorida ditambahkan untuk meningkatkan daya hantar listrik lelehan BeCl2. Selain itu, berilium juga dapat dibuat melalui reduksi garam fluoridanya dan oleh logam magnesium. Bisa dilihat reaksinya pada layar. Kemudian yang kedua ada magnesium atau Mg.
Magnesium merupakan logam golongan 2 yang dibuat dalam skala besar. Logam ini tuh dapat diperoleh dengan pemanasan MgO dan karbon sampai 2000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, karbon mereduksi MgO. Sehingga reaksinya MgO tambah C menghasilkan magnesium tambah CO. Kemudian, magnesium itu diproduksi melalui elektrolisis lelehan MgCl2. Air laut mengandung sumber ion Mg2+ yang tidak pernah habis. Rumah tiram yang banyak terdapat di laut mengandung kalsium karbonat sebagai sumber kalsium. Pembuatan logam magnesium itu dari air laut telah dikembangkan oleh berbagai industri kimia seperti bisa dilihat pada gambar pada layar. Next. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada kalsium atau Ca. Kalsium dibuat melalui elektrolisis lelehan CaCl2, juga dapat dibuat melalui reduksi CaO oleh aluminium dalam udara vakum. Kalsium yang dihasilkan dalam bentuk uap sehingga dapat dipisahkan dan terjadi reaksi seperti pada slide, yaitu ada CaCl2 ditambah 2Na menghasilkan Ca tambah 2NaCl. Kemudian ada 3 CaOS solid ditambah 2Al solid. Kemudian dengan dipanaskan 1200 derajat Celcius menghasilkan 3 Ca gas tambah Al2O3S. Kemudian yang keempat ada strontium atau Sr. Sumber utama Sr adalah celestite atau SrSO4. Senyawa ini diproses menjadi SrCl2. Sr dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan SrCl2 sebagai berikut. Di katoda terjadi reaksi Sr2+ liquid ditambah 2E menghasilkan Sr. Kemudian di anoda 2 Cl- liquid menghasilkan Cl2 gas tambah 2 elektron. Kemudian yang kelima itu ada barium atau Ba. Logam Ba hanya diproduksi dalam skala kecil dengan elektrolisis lelehan kloridanya atau dari oksidanya melalui reduksi dengan aluminium atau reaksi termit. Reaksinya 6 BaO ditambah 2 Al menghasilkan 3 Ba ditambah Ba3 Al2O6. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada radium atau Ra. Radium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan RaCl2 dengan menggunakan katoda Hg yang memberikan senyawa radium amalgam. Logam Ra kemudian dipisahkan dari Hg dengan distilasi. Kemudian reaksi di katoda terjadi Ra2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ra. Kemudian di anoda reaksi yang terjadinya 2 Cl- menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggia. Untuk selanjutnya, yaitu kegunaan unsur golongan 2 yang akan disampaikan oleh Sinta Rizkyani. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya ada kegunaan unsur golongan 2, di mana yang pertama yaitu unsur berilium. Nah, unsur berilium ini bisa dimanfaatkan untuk membuat paduan seperti memiliki kekuatan tinggi namun tetap ringan. Nah, umumnya ini tuh bisa dipakai atau diaplikasikan pada sistem kemudi pesawat jet. Tak hanya itu, berilium juga bisa menjadi sektor energi nuklir. Nah, di sini berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur reaksi fisi di dalam reaktor nuklir. Lalu pada bidang medis juga berilium itu dapat digunakan untuk eh, membuat pelindung kaca pada peralatan sinar X. Eh, Kombinasi berilium
dengan tembaga sering diaplikasikan dalam peralatan elektronik, menjadikan berilium menjadi komponen krusial dalam pembuatan berbagai perangkat listrik seperti televisi, komputer, seperti itu. Selanjutnya ada unsur magnesium. Nah, di mana magnesium ini bisa digunakan untuk memberi warna putih pada kembang api, juga pada lampu blitz. Eh, Adapun pada senyawanya, yaitu senyawa magnesium oksida, dapat digunakan untuk melapisi tungku. Nah, karena senyawa ini tuh memiliki titik leleh yang lebih tinggi. Ada pun senyawa magnesium hidroksida, nah digunakan dalam pasta gigi yang bisa digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, sekaligus mencegah juga penyakit MAH. Eh, di sini unsur magnesium ini mirip dengan berilium karena membuat campuran logam itu semakin kuat dan ringan sehingga bisa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Boleh di next. Yang ketiga yaitu unsur kalsium, di mana unsur ini bisa digunakan pada diaplikasikan dalam medis gitu sebagai obat-obatan, terus bisa juga sebagai bahan untuk membuat makanan seperti pengembang kue dan juga bisa dibuat untuk plastik. Nah, senyawa kalsium sulfat digunakan untuk membuat gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Di sini untuk membalut tulang yang patah itu bisa digunakan dengan senyawa kalsium sulfat. Senyawa Adapun senyawa kalsium karbonat bisa digunakan untuk bahan bangunan seperti komponen semen, cat, tembok eh, seperti itu. Nah, digunakan untuk membuat kapur tulis dan gelas. Selanjutnya ada senyawa kalsium karbida yang disebut juga batu karbit. Nah, di sini bahan untuk pembuat gas asetilena yang digunakan untuk pengelasan. Jadi kalau pengelasan itu pakai asetilena yang eh, dibuat dari CaC2. Nah, kalsium ini banyak juga terkandung pada susu yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Lalu selanjutnya ada strontium. Nah, strontium itu pada senyawa strontium yaitu salah satunya strontium SrNO32 kali memberikan warna merah pada yang digunakan di dalam bahan kembang api. Nah, tadi kan magnesium itu warna putih. Kalau warna merahnya itu diciptakan atau dibentuk oleh strontium. Lalu ada strontium itu sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer untuk mengoperasikan mercusuar yang mengubah energi panas menjadi listrik dengan baterai nuklir RTG atau radioisotop thermoelectric generator. Selanjutnya boleh di next. Yang kelima yaitu ada barium. Nah, salah satunya senyawa barium sulfat digunakan itu dalam memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X meskipun beracun. Lalu ada BaSO4 yang bisa digunakan juga sebagai pewarna yang pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna yang lebih terang. Lalu ada BaNO3 kali digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Yang tadi warna merah dari strontium, warna putih dari magnesium, dan warna hijaunya itu dari unsur ini yaitu barium. Yang keenam yaitu radium. Nah, radium ini digunakan untuk menghasilkan gas radon, di mana gas radon itu digunakan untuk pengobatan kanker. Radium juga pernah dipakai sebagai panel nuklir, jam, dan pembuatan lukisan bercahaya. Nah, namun penggunaan ini juga sudah jarang ditemukan karena radium ini memiliki bahaya radioaktif. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta Rizkyani. Oke, di sini jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau logam alkali tanah itu merupakan golongan 2 dalam tabel periodik unsur yang diantaranya meliputi Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan juga Ra. Nah, sifat fisik pada logam alkali tanah memiliki warna padatan yang hampir mirip, yaitu berwarna putih keperakan. Nah, unsur golongan 2 pun memiliki sifat kimia yang mirip pada unsur-unsurnya, yaitu reaktif terhadap air, memiliki kepadatan
Lalu reaktivitas golongan 2 pun akan meningkat dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Logam-logam alkali tanah itu dapat diproduksi melalui proses elektrolisis lelehan garam halida. Nah, biasanya tuh klorida atau melalui reduksi halida atau oksida. Lalu unsur-unsur logam alkali tanah juga memiliki peran yang sangat penting dan berguna dalam bidang teknologi modern, kesehatan, dan juga industri. Nah, di sini ada link buat kuis buat teman-teman yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.